Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun. Mu'allaqatun bergantung, ke atas enggak, ke bawah enggak, terkatung-katung. Kenapa? Bidainihi, dengan sebab utangnya, hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan utangnya. Hadis ini hasan, dipakai dalil bahwa orang yang punya utang kemudian meninggal dunia, maka urusannya masih bergantung, nggak jelas. Ai amruha mauqufun la yuhkamu laha binajatin wala bihalakin. Kelak dia belum jelas urusannya, Pak. Bahkan ulama menjelaskan, orang yang masih punya utang belum dibayar kemudian dia meninggal dunia, mahbusatun anil jannah, dia akan tertahan untuk masuk surga. Orang yang bangkrut itu nanti hari kiamat datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah yang lain, tapi dia ketika di alam dunia ngezolimin orang lain, ngambil hak orang lain. Karena orang yang minjem duit niat nggak bayar, bahkan kabur dari bayar, sama dengan orang yang mencuri uang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, tabarukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Al-ayat. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lam bimuradi. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan berkah ilmunya, dan insya Allah manfaat buat kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM Masjid Jami' Taufikur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa. Sementara sebagian orang di hari Minggu masih terlelap tidur, tapi Masya Allah, dengan izin Allah dan pertolongannya, pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Satu sholat yang paling berat buat orang munafik, tapi pagi ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakannya. Bahkan kita duduk untuk bersama hadir dalam majlis ilmu. Kita niatkan mudah-mudahan
segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini materi yang akan kita bahas adalah persoalan utang. Tapi saya yakin insya Allah yang hadir pagi ini mukanya mah kelihatannya nggak pernah punya utang. Kelihatan mukanya, dia mukanya kelihatan. Kalau utangnya mah saya nggak tahu. Dalam Islam Bapak Ibu, urusan hutang bukanlah sesuatu yang dilarang. Utang juga bukan aib. Bahkan orang yang dianggap bermuamalah dengan utang piutang dalam agama kita sesuatu yang lumrah. Tetapi Islam memberikan aturan yang ketat kepada siapapun orang yang punya utang, dia wajib bayar sampai kapanpun. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita terdapat 114 surat. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, ada surah yang terpanjang, yaitu surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah yang terpanjang itu ada ayat yang terpanjang. Udah suratnya terpanjang, ada ayat yang terpanjang. Dan subhanallah, ayat yang terpanjang di dalam surah Al-Baqarah ini bukan menjelaskan hubungan antara manusia kepada Allah, bukan nerangin sholat, bukan nerangin puasa, bukan nerangin haji, tapi justru ayat yang terpanjang yang disampaikan Allah di dalam surah yang terpanjang ngejelasin tentang utang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang ila ajalin musamma, pada waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Selama ini banyak orang urusan utang disepelekan Pak, padahal Allah yang suruh kalau urusan utang suruh apain? Catat, tulis. Kadang-kadang kita kan urusan utang memang malu, nggak bisa tuh rame-rame berduaan doang. Ntar pulang ngaji, gue pengen ngomong sama lu serius. Udah diajak di pojokan sono Pak, minjem dulu 100 biar silaturahim kagak putus. Kira-kira ketika berdua-duaan doang, temen ngomong, kan lu punya utang sama gua, gimana kalau omongan lu gua rekam di HP gua? Kata temennya, gua timbang cepet aja pakai digituin amat. Padahal yang disuruh nyatetin, nyuruh jadiin ada saksi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika utang itu ada catatannya, karena kita gak pernah tahu Pak Bu, umur kita itu nggak ada yang jamin. Jangankan orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang sehat pun, ini subuh kita udah enak banget ngaji, ngopi, bahkan ada yang matanya udah ngelirik sebelah kiri aja. Ini kapan kebagian nasi uduk habis ngaji?
Apa jaminan pulang dari sini kita masih hidup? Sama sekali tidak. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada jaminan umur kita bakal sampai kapan. Dan ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita punya utang. Ini yang paling berat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun. Mu'allaqatun bergantung, ke atas enggak, ke bawah enggak, terkatung-katung. Kenapa? Bidainihi, dengan sebab utangnya, hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan utangnya. Hadis ini hasan, dipakai dalil bahwa orang yang punya utang kemudian meninggal dunia, maka urusannya masih bergantung, nggak jelas. Ai amruha mauqufun la yuhkamu laha binajatin wala bihalakin. Kelak dia belum jelas urusannya, Pak. Bahkan ulama menjelaskan, orang yang masih punya utang belum dibayar kemudian dia meninggal dunia, mahbusatun anil jannah, dia akan tertahan untuk masuk surga. Ya Allah, gimana gak nyesek Bapak Ibu. Kita udah antri nih, udah nyampe dikit lagi pintu gerbang surga, udah antrinya lama panjang, baru mau masuk surga di stop. Abang ini nggak jadi surga. Emang kenapa? Ada utang yang belum dibayar. Kalau belum antri sekali kita masih ngerasa enak. Ini udah antrinya lama, udah kelihatan pintu surganya, tahu-tahu ditahan cuma gara-gara utang. Bahkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 11 surah An-Nisa ini ngomongin warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ngomongin warisan, Allah mewasiatkan kepada kalian, kepada anak-anak kalian, bahwa waris itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki itu jatahnya 2, perempuan 1. Tapi tahukah saudara, ayat ini ada di penghujung ayatnya, mim ba'di wasiyah yusi biha audain. Urusan warisan itu boleh dibagi mim ba'di wasiyatin, kalau urusannya 2 yang kudu selesai. Apa yang perlu selesai? Yang pertama wasiatnya, yang kedua urusan utangnya. Tapi berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, antara wasiat sama utang, wasiat malah nomor 2. Nomor satunya apa, Pak? Utang urusin. Nggak boleh dibagi warisan dulu sebelum utang almarhum almarhumah selesai. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau nyolatin jenazah, pertanyaan pertama, ini orang punya utang apa enggak? Makanya sekarang kan begitu, kalau kita nyolatin jenazah itu ustadznya nanyain, Bapak Ibu ini almarhum mohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Kalau seandainya dia ada urusan utang piutang, ada nggak kalimatnya mohon dilunasin aja? Ada nggak, Pak? Kalau
ada salah mohon dimaafkan. Tapi kalau ada urusan utang piutang, diapain? Silahkan berhubungan dengan anaknya yang paling tua. Anaknya pede aja, siap Din, siap. Lepas dilaporin utang bapaknya banyak banget. Kira-kira Udin tanggung jawab apa kagak Pak? Udah salah Udin ntar Pak. Karena warisan itu nggak boleh dibagi dulu. Utang yang ada pada almarhum boleh bahkan harus diambil dari warisannya. Jadi jangan ngurusin yang lain dulu Pak. Kita kadang-kadang, ini bukan di kampung sini lah, di kampung saya sono jauh, ini belum apa-apa tuh duit almarhum atau duit orang yang meninggal dunia udah macem-macem hal yang nggak wajib. Sekarang saya tanya, ngajiin di kuburan ama ngeberesin utang yang meninggal lebih penting mana Pak? Keren itu. Cuman kenyataannya kita lebih cepat ngurusin ini, ngajiin seminggu berapa duit, ntar tahlilan 7 hari berapa duit, ini malam ketiga kudu gabus pucung, malam ketujuh kudu bandeng presto. Semua yang gak wajib diprioritaskan, yang wajib malah ketinggalan. Akhirnya ketika ada yang laporan sama anaknya, tong baba lu punya utang, lah mana buktinya man? Lah ini nih ada kwitansinya pada tanggal 27 Oktober 2024 jam 5:10 ngutang 1 juta. Buktinya mana? Tuh ada fotonya, saya fotoin sengaja lagi naruh duit begitu tuh. Apa kata anaknya? Loh, bukan urusan saya, tadi soal ke kuburan. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kata Betawi saya nih anak samber dedek namanya Pak. Ini bahasa Betawi kasar Pak. Maksudnya apa? Ini anak nggak bakti sama orang tuanya. Karena kenapa? Nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Karena urusan utang ketika orang meninggal dunia ini berat. Makanya ketika ada orang punya utang, dia niat nggak bayar, maka dia mulai dosa yang pertama. Yang kedua, kalau dia punya utang padahal punya duit, sanggup bayarnya tapi nggak mau bayar, dia termasuk dalam kategori orang yang mendolimi orang lain. Kenyesek banget Pak, ada temen punya utang sama kita, minjemnya makan tahu sendiri orang utang. Ya Allah, tolongin gua ngapa? Lu kan paling baik sekampung jembatan ini. Gua denger lu, ya Allah, siapa aja minjem dikasih, tolongin gua. Pokoknya gua minjem hari ini pagi nih, besok subuh gua bayar. Kira-kira dibayar apa enggak Pak? Itu tahu aja. Pokoknya kalau minjemnya sekarang bayarnya besok, insya Allah kagak dibayar Pak. Lagian kalau minjem sekarang bayarnya besok, apalagi minjem jam 8 malam habis isya, gue minjem dulu 1 juta, gue bayar besok. Kalau gitu ngapain gue minjem? Kita tidur di masjid bareng-barengnya, tungguin sampai subuh punya duit kan, tapi realnya enggak. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW memasukkan orang yang sering janji bohong mulut itu orang munafik. Ayatul munafiqi thalathatun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Untung bukan munafik i'tiqadi ini mah. Munafiknya namanya munafik adabi. Kalau ngomong bohong, kalau janji nggak pernah tepat, kalau dikasih amanah khianat. Janjinya tanggal 1 November gua bayar, mentaunya kapan? Tahu bener 1 November tahun 2050. Maka catat tadi, jangan sampai kita salah.
Sebab ketika kita bayar tadi nggak sempat atau bahkan nggak mau dibayarkan, ngerinya kita masuk dalam kategori muflis. Bapak Ibu tahu apa itu muflis? Bahasa Arab itu muflis, bahasa kitanya pailit, bahasa orang kampung jembatannya bangkrut. Satu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis. Bahasa kitanya, lu pada tahu nggak apa itu bangkrut? Sahabat ketika ditanya bangkrut itu apalah paham. Sama kayak kita, bang tahu nggak bangkrut? Tahu tan, apaan bangkrut? Kagak punya duit, kagak punya belanja, itu bangkrut. Benar sahabat itu. Al muflisu indana, ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami man laisa lahu malun wala nuqudun, yang nggak punya aset, nggak punya duit, tuh bangkrut udah. Faqala la, Nabi bilang bukan. Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu kata Rasulullah, kelak man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut itu nanti hari kiamat datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah yang lain, tapi dia ketika di alam dunia ngezolimin orang lain, ngambil hak orang lain. Karena orang yang minjem duit niat nggak bayar, bahkan kabur dari bayar, sama dengan orang yang mencuri uang orang lain. Zalim. Apa yang terjadi? Semua amal kebaikan orang yang kita zalimin, punya kebaikan kita pindah ke dia. Ketika amal kebaikan kita habis, dosa orang-orang yang dizalimin pindah ke kita. Lah gimana nggak bangkrut, Pak? Beramal banyak-banyak tapi semua pahalanya dikasihin orang. Dosa orang yang ngerjain dikasihin kita, lah bangkrut. Siapa dia? Orang yang ngezalimin, ngambil hak orang lain. Ini hati-hati menzalim. Apalagi ngezalimin saudara sendiri, ya Allah berat. Babanya udah mesen nih, jatah lu yang ini, jatah ade lu yang ini. Jangan pada berantem ya. Ini udah bapak bagi nih, lu sehektar, ade lu sehektar. Di mana sehektarnya, Bang? Jonggol sono. Kan mau dibatang nggak ada udah. Tahu-tahu aja abangnya mentang-mentang paling tua. Adanya nanya, bang lah, ban. Kata Baba dulu saya ingat katanya punya tanah sehektar di Jonggol. Itu mah udah kagak ada lah. Itu lu sekolah dulu siapa yang biayain? Itu semuanya. Lalu pergi ke sono kemari gua kasih duit. Lah itu kan emang tanah lu, gua pocalin dikit-dikit. Dolim gak namanya, Pak? Pas ditanya mana jadinya, udah bures. Lah kalau habis bures ini mah zalim kepada orang lain, al-muflis. Lalu bagaimana guru? Ada orang yang punya utang sampai meninggal tapi dia nggak sanggup bayar. Islam itu agama yang hebat, hadirin. Tadi kasus yang pertama, orang yang punya utang sampai meninggal padahal duitnya ada buat bayar, warisannya ada buat bayar, tapi nggak mau bayar. Ini yang bakal tadi mahbusatun fil jannah, tertahan masuk surga. Tapi kasus yang kedua, wa amma man la malalahu wa mata aziman alal qada. Adapun orang yang nggak punya harta, wa mata, dan dia meninggal dunia, tapi wa aziman alal qada, waktu dia hidup niat bayar sih, cuman boro-boro buat bayar, buat makan aja susah. Saya bukan nggak mau bayar utang, pengen, cuman boro-boro buat bayar utang, kan juga minjemnya buat beli beras, buat makan keluarga. Tahu-tahu kita tagih ke rumahnya, ya Assalamualaikum. Udah ampek
tapi udah payah. Ngelihat istrinya udah pada sakit, ada anak 3 bengek semua, rumah udah reot. Pas ditanyain, lah ini punya rumah, lah ini rumah boleh ngontrak, lah itu katanya punya motor, kemarin gue liatin, lah boleh nyewa, nggak punya aset apapun. Maka dalam Islam, hadirin rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, orang yang ngutang bukan aib, orang yang ngasih utangan justru diberikan nilai yang luar biasa dalam Islam. Bahkan Rasulullah ngajarin orang yang mau ngutangin orang, man yassaro ala muksirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, siapa orang yang kasih kemudahan kepada orang yang lagi kesulitan, yassarallahu, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ini kata Nabi, Pak, nggak usah ragu. Jadi kalau ada orang minta tolong sama kita, kita ada kasihin. Waduh, ntar kagak dibalikin. Kalau nggak dibalikin, Allah yang ganti ntar. Ada kadang-kadang orang zalim minjem doang. Yang udah-udah, Pak, kalaupun kita kasih pinjem ternyata orangnya tidak amanah, yang susah bukan kita. Siapa yang susah? Itu yang punya utang nggak bayar-bayar. Tapi yang punya utang, asal ketemu melas sengaja, asal ketemu di Masjid Taufikur Rahman, kita ke kanan, dia ke pojok sono. Kita lari ke sini, tahu-tahu dia masih di tempat duduk. Lah kok kekerasannya jadi gua malahan sama dia? Lah kan yang punya utang dia. Padahal punya utangnya nggak apa-apa, biasa aja. Karena dalam Islam pun diatur, orang yang ketika minjemin saudaranya, Allah kasih pahala 18 kali lipat. Sedekah cuma 10, yang ngutangin 18 kali lipat. Ini hadis Nabi lihat ada tulisannya saat Nabi Isra Mi'raj. Di pintu surga tertulis, orang yang ngasih utangan nama saudaranya dikasih 18 kali lipat. Subhanallah. Kenapa kok sedekah cuma 10, ngutangin 18? Malaikat Jibril menjawab, karena orang yang ngutang pasti perlu. Kalau orang yang terima sodako belum tentu perlu. Saya ngomong nih sama bapak, Pak, saya pulang kehabisan ongkos ini, minjem dulu ngapa cepet. Betul, perlu banget. Tapi kalau bapak nih, Ustaz, cepet, belum tentu saya perlu. Jangan-jangan duit saya banyakkan saya sama bapak misalnya, itu kan nerima. Tapi ketika udah ngomong minjem, ini berarti perlu, Pak. Tolongin saudara kita, insya Allah Allah ganti. Kalaupun seandainya dia miskin, kita nggak boleh maki-maki dia. Dalam Quran Allah sebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang punya utang tadi dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, tungguin sampai punya duit. Ini udah kita tagih, miskin, dimaki-maki, dasar lo sama keluarga melarat lo, set, semua disebutin. Kalau emang gak punya duit ngapain ngutang, beg. Ya Allah, udah susah dikata bego juga, dikata setan juga, Pak. Sedih apa enggak, Pak? Orang Islam mengajarkan saudaramu yang miskin, yang kaya sama saudara juga. Walaupun realitas di masyarakat kita suka curang kita, Pak. Kalau ada saudara kaya, oh ya Allah Bang Haji, mampir ngapa Bang Haji? Udah saya siapin mangga ada 5 kilo kali. Saya lagi masak enak buat sayur asem spesial buat Bang Haji. Orang kaya saudaranya. Orang susah ini padahal adeknya. Bang mampir ya. Mudah-mudahan orang sini enggak. Orang sini yang miskin kayak yang kaya kayak sama, tidak ada bedanya. La fadla li arabiyyin wala li ajabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya yang kaya, yang miskin, yang orang Arab, yang non Arab, yang tinggi, yang pendek, yang Betawi, yang Sunda, nggak ada bedanya. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah. Artinya ketika ada orang punya utang nggak sanggup bayar, tapi benar-benar miskin, siapa yang bayar?
dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman mata wa alaihi dainun wa lam yatruk wafa'an fa alaina qada'uh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, aku adalah orang yang paling utama pada orang mukmin dari diri mereka sendiri. Siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang, tapi kemudian walam yatruk wafaan, nggak punya harta buat bayarnya, fa'alaina qada'uhu, kami yang bayar, kata Nabi. Dari mana Rasulullah membayar utang orang-orang yang telah meninggal dunia tadi? Nabi mengambilnya dari Baitul Mal. Maka ulama fikih menyimpulkan boleh orang yang meninggal dunia punya utang gak sanggup bayar karena miskin, boleh diambil dananya dari dana zakat. Wa yukhadu min sahmil ghorimin, diambil dari mustahik al-ghorimin. Bapak Ibu apal siapa orang yang berhak menerima zakat? Satu-satunya dalil ayat Al-Quran tentang orang yang berhak menerima zakat ada di surah At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Yang keenam gharimin. 78 Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Sesungguhnya zakat itu boleh dikasihin 8 asnaf, namanya 8 kelompok. Siapa mereka? Fakir. Orang fakir itu orang nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, udah fakir kan. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil. Wah, amil suka protes nih, kan gue nomor 3, gue duluan dong dapatnya. Malah yang lain belum dapat dia udah ngengkot sekarung. Kemudian alasan ada amil, ada boleh amil, tapi lihat dulu itu amil apa bukan. Wal mu'allafah qulubuhum, mu'allaf orang baru masuk Islam, mu'allaf qulubuhum. Wa fir riqabi, budak sahaya, udah nggak ada budak. Nah ini yang kelupaan. Wal ghorimin, orang yang punya utang nggak bisa bayar karena kemiskinannya. Pertanyaannya itu kalau lagi ada orang ngumpulin zakat, dicari nggak ghorimin, Pak? Enggak. Pertanyaannya why? Kalau kata orang Betawi, emang apa? Nah dicari. Padahal ayatnya ada nggak? Al-ghorimin, ada ghorimin. Fakir dicari, miskin dicari, mu'alaf dicari, amil ada, bahkan dilengkapin itu. Ibnu Sabil Fisabilillah tuh dimasukin RT dapat zakat. Mana Fisabilillah? Kagak ada tulisan RT gitu. Ustad, kasih nggak Ustad? Pak, Ustad boleh dikasih zakat? Yang mana Ustad masuknya? Ibnu Sabil atau Fisabilillah? Saya kasih Ustad, soalnya Ustad fakir. Minal fuqara wal masakin. Nah kalau susah boleh. Nah kalau Ustadnya bawa alpat kasih jangan. Mau kasih juga, termasuk Fisabilillah, terserah dah. Lah kalau Ustadz yang pakai alpat aja dapat, kenapa ghorimin diloncatin? Kenapa itu al-ghorimin? Al-ghorimin itu termasuk orang yang meninggal dunia, punya utang, nggak sanggup bayar karena nggak punya harta, boleh diambil dana zakat. Dari Basnas boleh, dana masjid boleh, Pak. Pak, pulas ini. Iya, tetangga yang punya utang sampai mati nggak bisa kebayar, pakai dana masjid boleh apa enggak? Boleh. Mau siapa? Boleh ke DKM? Dan tanya DKM ntar. Ini al-ghorimin. Jadi dalam Islam ini adil. Yang dilarang, yang dosa itu nggak jadi surga,
punya duit nggak bayar utang, itu yang dosa. Tapi kalau emang miskin semiskin-miskinnya, mudah-mudahan jangan sampai masuk yang ini sih Pak, pas meninggal dunia posisi sedang miskin-miskinnya, ini yang bayar uang zakat. Kalau ternyata uang zakat nggak keluar juga, nggak dosa Pak. Dalilnya dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa orang yang mengambil harta orang lain, minjem misalnya, yuridu ada'aha, tapi niat mau balikin, addallahu anhu, Allah nanti yang akan balikin. Nanti di hari kiamat orang yang pada punya utang dikumpulin tuh, dikumpulin semuanya, ditanya sama Allah, kenapa ente gak bayar utang? Padahal Allah tahu jawabannya pasti. Nah kalau dia gak bayar utang, saya males ya Allah, plak masuk neraka. Tapi ketika ditanya, ya Allah, saya bukan yabna Adam fima akhadta hadad dain, Allah akan mengatakan, kenapa kau ambil ini utang kamu gak bayar? Jawabannya, fayaqulu ya Rabbi innaka ta'lamu anni akhadtuhu falam akul walam ashrab walam udayyi. Dijawab sama yang punya utang, ya Allah, saya ngutang ini buat saya makan, bukan saya zalimin, enggak. Saya udah niat bayar, tapi ternyata saya nggak sanggup bayar. Karena dia benar miskin gak bayar, Allah yang akan ngelunasin semua utang-utang orang tadi. Dengan cara bagaimana? Orang yang tadi punya duit, utangnya nggak dibayar, tapi karena miskin dan dia udah biarin dah, mau dikata apa, udah susah, ditambahin timbangan amal kebaikannya, dosa-dosanya diampunin oleh Allah Ta'ala, karena tadi orang yang dia tagih ternyata dalam keadaan miskin. Inilah pentingnya kita menjaga diri kita. Pelan-pelan kita ingat-ingat lagi, takutnya ada utang yang kelupaan. Mumpung belum meninggal kita, Pak, udah meninggal mah susah. Pesenin tuh, walaupun kadang-kadang kita suka suami ngutang, bini kagak tahu, atau bini ngutang, laki kagak tahu. Seringan yang mana Pak Bu? Seringan laki ngutang, bini gak tahu, apa seringan bini ngutang, laki kagak tahu? Ya berantem ini makanya mana? Seringan yang mana Bu? Seringan laki ngutang bini nggak tahu, apa seringan bini ngutang laki nggak tahu? Iya dah. Kalau di kampung saya lakinya di rumah ceodeh mulu tuh bini. Asal lagi di rumah si Sopi dateng, ada Pundi dateng, Pak ada kiriman paket, udah bayar belum? Yang pesan siapa? Ibu Marpuah. Dan yang bayar siapa? Lebih apa kan Bapak di sini? Kagak bilang-bilang. Tuh hati-hati, kalau sampai kita punya utang ke bawah mati nggak bisa bayar, dosa kita udah banyak. Sholat kita aja belum jauh dari kata sempurna, ibadah kita jauh dari kata sempurna, bagaimana mungkin harus kita tambahin dengan dosa ngedzolimin orang. Mudah-mudahan yang masih pada punya utang pulang dari sini kebayar utangnya. Mudah-mudahan yang pada susah, insya Allah istiqomah di majelis ini Allah gampangkan rezekinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, saya belum tahu apakah ada sesi tanya jawab atau tidak. Kalau mau ada tanya jawab saya persilahkan. Dari saya cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga mengucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Muhyiddin Penihan yang menyampaikan materi tentang tanggung jawab hutang pada orang yang meninggal dunia. Dan sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan, barangkali dari jamaah ada yang bertanya. Namun sebelum itu kami dahulukan dulu, Ustaz, ini ada pertanyaan dari lewat WhatsApp ya, benar. Saya adalah ada seorang
tapi setelah suaminya meninggal dan sawahnya sudah terjual, istrinya tidak membangun masjid, tapi uangnya dibagikan atau disumbangkan ke masjid-masjid yang lain. Itu boleh atau tidak, Ustaz? Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum merealisasikan wasiat maka harus dilihat dulu wasiat itu. Pertama, tidak boleh melebihi 1/3 warisan yang dia tinggalkan. Kalau sampai wasiatnya ini, Bapak punya harta 3M, 2M-nya buat bangun masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena lebih dari 1/3. Karena mau tidak mau nanti ahli warisnya dia jadi terbengkalai, karena semuanya dihabisin buat wasiat. Jadi wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, kalau wasiat itu sudah terjadi, misalnya Bapak ini kalau nanti sawahnya laku mah buat bangun masjid, tahu-tahu sawahnya sebelum dia meninggal belum laku, pas meninggal laku. Kalau memang ini yang meninggal nggak punya utang, maka silakan realisasikan. Tapi kalau punya utang, selesaikan dulu utangnya. Kalau ada sisanya buat waris, para ahli waris boleh, karena itu wasiat tadi, karena masih ada utang. Tapi kalau ternyata alhamdulillah nggak punya utang, sekarang bagaimana? Lihat skala prioritas dan manfaatnya. Kalau ternyata nih memang bener Bapak dulu wasiatnya suruh bangun masjid, cuman saya kan tinggal dekat masjid ini. Nah, kalau memang ini wasiat, udah tahu ada Masjid Taufikur Rahman, saya bikin lagi masjid di situ. Yang ada nggak ada manfaat, yang ada masjid teror namanya. Tapi wasiatnya suruh di sini lagi, susah ribet. Karena dia tidak ada manfaatnya, maka boleh dialihkan sejumlah uang yang diniatkan untuk bangun masjid. Misalnya tadi penjualannya 500 juta, niatnya kan itu. Kalau bangun masjid kurang manfaat lagi, terus siapa yang nungguin? Kita taruh, kalau gitu kita dibangun aja, cari yuk sono yuk di Cilengsi. Lentar masjid siapa yang nungguin? Nah, siapa kek? Gak manfaat. Daripada itu tidak manfaat, maka uang yang 500 juta yang diwasiatin buat bangun masjid, kasihin aja Masjid Taufikur Rahman. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Doain aja, siapa tahu ada yang mau ngasih 500 juta, terserah buat apaan kek. Boleh nggak Ustaz? Boleh, karena masih masjid juga, tapi lihat sisi manfaat. Nah, ini orang kadang-kadang nggak lihat ini Pak, mentang-mentang katanya pengen bangun masjid, ya boleh bangun masjid, tapi masjidnya kan udah ada ini, dia bangun sebelahnya lagi. Kenapa dibangun? Wasiat orang tua saya. Nah, wasiat bukan di sini, pindahin tempat yang lain. Ada orang bangun masjid karena niatnya cuma pengen melaksanakan wasiat, pengen dapat bangun satu rumah di sorga, tapi nggak lihat sisi manfaat. Daripada bikin masjid yang baru, kenapa nggak makmurkan saja masjid yang sudah ada? Jadi kalau itu nilainya sama. Tapi kalau ternyata wasiatnya buat bangun masjid senilai 500 juta, yang dibagi-bagi buat masjid cuma 10 juta, haram, nggak boleh. Lah, orang pertamanya wasiatnya 500, kenapa yang dikasih cuma 10? Ini berarti tidak melaksanakan wasiat dari almarhum yang sudah tadi berwasiat sebelum meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya tentang masalah hutang atau wasiat. Ada asing lagi Ustaz? Ya. Ada pantun mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pantun di Ustaz. Ya. Ke pasar Kuitang membeli nanas, membeli tape di Kramat Jati. Mudah-mudahan yang punya utang cepat-cepat lunas, Amin. jangan sampai ke bawah mati. Cakep.
Pertanyaannya tentang utang, dia menerima utang. Jadi kalau yang orang tua kita sudah meninggal dunia punya utang, jadi yang tanggung jawab itu adalah anak-anaknya dan keluarganya. Tapi kalau anak-anaknya susah semua, Ustaz, nggak bayar utang, ya gimana hukumnya? Iya. Ya ini benar-benar orang yang katakanlah pas-pasan boro-boro membayar utang, dia aja juga anaknya masih pada ngutang juga. Iya. Jadi benar-benar tidak mampu. Ya. Bagaimana? Pertanyaan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya pakai pantun, jawabannya tidak bisa pakai pantun. Taunya cuma gua kecapi, gua kedondong, ngopi dong gitu. Ya, terus air ya. Baik, Bapak Ibu yang rahimakumullah, konsep Islam jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Juga firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bakal menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Betul, utang orang tua kita yang almarhum dibebankan kepada kita. Itu kalau memang anaknya punya harta warisan dari bapaknya. Tapi kalau ternyata ini bukan warisan bapak saya, punya duit emang punya, ini warisan bini saya, kebenaran saya nikah sama perempuan kaya, bandanya banyak, cuman kalau buat bayar utang bapak saya kagak mau dia. Nah enak aja bang, saya kan nikah sama abang biar abang bantuin saya usaha, tapi belum apa-apa belanja saya buat bayar utang bapak. Abang tak dulu dirayu-rayu kagak dapat, dosa enggak saya anaknya? Enggak. Nah, udah diikhtiarin, boro-boro buat bayar utang bapaknya, utang saya aja belum kebayar minta. Utang gua aja udah, ya utang dia masih ada, tapi tetap niatin. Nah, ini yang penting Pak, yang penting niatin. Mudah-mudahan kalau kita niatin, ya Allah banyakin rezeki saya niat ngelunasin semua utang bapak saya almarhum. Catatannya masih ada nih, mana tahu 75 ada, 76 ada, 78 ada. Banyak kan beberapa utang ini. Mana utang tanah 100 meter, emas 50 gram. Waduh, niatin aja dulu. Mudah-mudahan Allah gampangin. Udah banyak Pak anak yang niatin nolongin bapaknya yang punya utang, itu kebayar. Tapi bukan berarti kemudian waktu bapak gue lagi digebukin kali ini gara-gara utang belum lunas. Nah tergantung, kalau memang kesusahan dia zaman dulu, makanya dia banyak utang ngebelain kita anak-anaknya. Kita bisa hidup, kita bisa gede kayak begini, bisa punya tanah walaupun cuma 50 meter. Nah gara-gara bapak kita dulu berjuang, dia punya utang, pantas betul sebagai anaknya kalau memang ada kelebihan rezeki bayarin utang. Syukur-syukur udah ketemu, nggak tahu nyampe di sono yang utang bapak kita tahun 76 udah mati juga. Ada anak doang ini ngomong bapak lu punya utang bapak lu nih, ada tulisannya nih, ya udah bang udah mau bayar bang, lunas. Gara-gara niat tadi Pak. Ya ada orang yang mungkin udah masa lalu, udah biar aja deh, kita sama-sama mengikhlaskan, utangnya semua dianggap lunas, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak atau Ibu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Cukup ya Bapak. Sebelum tutup doa ada informasi untuk infak taklim subuh pada pagi hari ini sebesar Rp624.000 yang mengucapkan jazakumullah khairan jazaa, dan untuk doa memohon kesediaannya pada Ustaz. Saya mau nanya apa gimana? Ya silakan. Oh, mau nanya ya? Ya. Oh ya, baik. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau ada orang punya utang sama kalian, tungguin apa dia mampu. Tapi wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau ternyata lu susah banget, sedekahin aja.
Apa fadilahnya? Udah ngutangin aja dapat pahala 18 kali lipat, malah diikhlasin lebih banyak lagi pahalanya Pak. Tapi titip, kalau bapak muamalah yang boleh bapak ikhlasin kalau memang tuh orang udah susah banget. Tapi kalau mobil masih ada, motor udah masih ada, jangan diikhlasin dulu. Mengapa keuntungan? Bagi utang hak kita untuk tagih. Kalau perlu pulang ngaji, dia punya utang sama kita, tunggu jangan pulang lo. Dan mengapa sih lah, karena guru bahas utang, lo punya utang dulu. Waduh, jangan-jangan yang punya utang pulang duluan ini mana? Tuntut, bahkan nggak dosa kalau ada orang urusan utang piutang ternyata dituntut ke polisian, nggak dosa. Lu zalim lo, berutang 2 juta aja gua pakai laporin ke polisi. Masalahnya kalau kagak bayar-bayar, udah 7 mulu nih utang, dilaporin ke polisi. Zalim nggak kita? Tidak Pak. Menuntut hak tidak zalim karena ada buktinya. Tapi kalau udah susah, wa anta saddaqu khairul lakum, sedekahin aja, udah dayarin dah. Apalagi orang udah meninggal, emang si Udin punya hutang sama gue maju cepet, orang udah mati, teh bang cepet, udah gue ikhlasin Din, nggak pakai diomongin nggak apa-apa Pak, nggak usah ngomong anaknya, udah bapak lu punya hutang gue sejuta, udah gue ikhlasin, nggak diomongin nggak apa-apa, kecuali ada catatannya tuh, kayak ini iya. Ini bapak gue punya utang masih aman ini, pengamat ini bapak saya punya 1 juta, udah top, udah gue ikhlasin karena ada catatannya. Tapi kalau ada catatannya Pak, yang sedikit-sedikit mah wa anta saddaqu khairul lakum, ikhlaskan saja, insya Allah tabungan pahala kita. Wallahu Terus doa mohon setidaknya untuk memimpin Bapak Ustadz Haji Abdul Khair. Bapak-bapak kita, semoga pengajian kita bersama-sama ikuti mendapatkan ilmu yang manfaat dan kita punya utang lunasin Allah Subhanahu wa taala, baik itu apapun kita punya utang, janji atau apa saja. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكريم الكريم وصلى محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا وما ينبغي لجلالك الكريم وأزيد بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تهوى ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذريتنا كل شيء إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم الستر يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.